Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Allahumma amin. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Diah Widianingsih. Di sini saya melanjutkan mata kuliah yang kemarin sudah diampu sama Pak Zam, yaitu praktek pengantar akuntansi atau praktek perusahaan dagang dan jasa. Oke, sebelum kita langsung membahas ke materinya, di sini saya ingin mengingatkan sedikit mengenai buku-buku apa saja yang nantinya yang akan terlibat dengan kita. Oke, yang pertama dicek juga ya teman-teman mengenai buku informasi umum atau instruksi, di mana buku ini tuh nanti yang kita jadikan sebagai pedoman untuk mengerjakan kasus-kasus yang ada di sini mengenai UD aneka warna. Oke, terus kemudian ada bukti transaksi ya, dimana bukti-bukti ini yang nantinya sebagai bahan untuk kita melakukan pencatatan, perhitungan, terus kemudian pemostingan dan pengecekannya. Oke, terus kemudian ada buku besar. Nah, nanti ini kita juga perlu untuk posting-posting di dalam buku besar. Terus kemudian ada buku pembantu, di mana buku pembantu ini membantu kita untuk proses pencatatan baik hutang maupun piutang. Terus kemudian ada buku cek. Buku cek ini digunakan ketika kita melakukan pembelian atau pembayaran mengenai misalnya biaya-biaya atau beban-beban lainnya. Terus kemudian untuk pengarsipan dari bukti transaksi, di sini ada 4 arsip, 4 amplop arsip. Yang pertama itu ada arsip kantor, ada arsip faktur penjualan, ada arsip faktur pembelian, dan arsip dokumen yang dikirimkan. Itu ya, jadi semoga punya teman-teman juga masih lengkap ya buku-bukunya. Oke, untuk yang before meet kemarin kan sampai bukti yang 15. Nah, di sini saya akan memulai dari yang 6 Januari atau bukti 16 ya, sampai selesai nanti untuk yang pertemuan 7 gitu ya. Nah, nanti untuk yang di instruksi itu kan ada misalnya di bukti berapa, misalnya di bukti 16, 17, 18. Kan di sini ada sama dengan pengerjaan bukti 9 misalnya bukti yang lain, atau misalnya di sini artinya instruksinya itu sama dengan bukti-bukti sebelumnya, di sini akan saya skip ya. Jadi saya akan melanjutkan bukti-bukti yang memang belum pernah dikerjakan. Itu misalnya di sini kan ada, kalau bukti 16, 17, 18 ini kan berarti artinya sudah ada instruksi yang sebelumnya sudah dikerjakan. Nah, kemudian untuk bukti 19, nah di sini kan baru. Jadi nanti yang saya fokuskan itu ke bukti-bukti yang memang belum pernah dikerjakan. Akan tetapi bukan berarti saya langsung melewatkan ya, tetapi saya juga akan membacakan ulang mengenai instruksi-instruksi yang sudah pernah dikerjakan begitu ya. Oke, mengenai kita langsung teman-teman silakan siapkan juga ya. Kita bisa menggunakan pensil dulu untuk menghindari kesalahan yang fatal untuk misalnya tip X atau yang lain gitu. Nanti kalau misalnya memang sudah selesai bisa diperbaiki menggunakan ballpoint. Oke, kita masuk ke bukti 16 ya. Di sini bukti 16 sama dengan pengerjaan bukti 9. Oke. Bukti 9 ya. Kita buka ke instruksi bukti 9 sebelum ke bukti transaksi. Oke, bukti 9 di sini saya bacakan ulang bahwa dokumen ini merupakan suatu faktur pembelian yang diterima oleh PT Dunia Baru. Faktur tersebut telah dicek kebenaran atas jumlah dan harganya oleh pegawai urusan pembelian. Lihat paraf pegawai urusan pembelian pada cap yang tercantum di atas faktur. Kemudian apabila teman-teman menjumpai suatu faktur pembelian, maka langkah-langkah yang harus teman-teman kerjakan, nah sudah ada instruksinya ya sebenarnya. Yang pertama itu periksalah kebenaran perkalian dan penjumlahan dalam faktur pembelian. Kemudian jika benar, cantumkan paraf saudara atau teman-teman pada ruang yang tersedia pada cap di atas faktur.
Nah, oke. Kita bahas satu persatu dulu ya. Nah, pada poin A, kita diminta untuk memeriksa kebenaran perkalian dan penjumlahan. Kita buka bukti transaksi, bukti 16. Oke, bukti 16 ya. Teman-teman silahkan buka. Nah, di sini dijual kepada UD Aneka Warna. Nah, di sini UD Aneka Warna ini bertransaksi dengan Sanggar Dekorasi Indah. Nah, di sini kan ada kuantitas, terus kemudian ada harga. Nah, silakan teman-teman periksa dari kuantitas dikali harga, apakah hasilnya itu sesuai dengan jumlah yang ada. Terus kemudian dari total harga tersebut sudah benarkah, apakah sesuai dengan 248 seperti yang tertera dalam faktor ini. Nah, gitu ya. Kalau misalnya memang benar ya sudah, berarti cukup centang tipis ya. Kalau misalnya memang salah, berarti silahkan tulis koreksinya di bawahnya seperti itu. Terus kemudian masuk ke poin B, yaitu catatlah faktur pembelian ini ke dalam jurnal pembelian. Tanggal penjurnalan adalah tanggal faktur diterima, bukan tanggal faktur itu sendiri. Jadi faktur yang diterima nanti untuk yang pencatatan tanggal di faktur di jurnal pembelian adalah yang tanggal diterima, bukan tanggal faktur, yaitu tanggal 3 Januari. Oke, kita masuk ke buku jurnal ya. Buku ini kita sisihkan dulu. Terus kemudian kita masuk ke buku jurnal, kita buka ke bagian jurnal pembelian. Nah, oke, di jurnal pembelian silakan teman-teman catat untuk tanggalnya seperti yang sesuai instruksi tadi, bahwa tanggal yang dicatat pada jurnal pembelian adalah tanggal yang diterima, yaitu 6 Januari ya, bukan tanggal faktur, bukan tanggal yang 3 Januari. Nah, seperti itu. Terus kemudian catatlah faktur pembelian ini ke dalam jurnal. Nah, catatlah jurnal pembelian ya dari transaksi pembelian ini. Nah, untuk jurnalnya apa? Teman-teman harus tahu juga ya, nanti untuk postingnya juga nomor fakturnya berapa, berarti kalau nomor faktur terus tanggalnya. Nah, untuk tanggal ini adalah tanggal sesuai tanggal faktur. Kalau misalnya untuk tanggal yang pertama itu adalah tanggal yang diterima. Kalau misalnya yang bertuliskan faktur, kolom faktur, berarti itu ada nomor faktur dan tanggalnya tanggal faktur. Oke, kita buka yang jurnal pembelian tadi ya, bahwa yang 6 Januari. Nah, untuk keterangan berarti yang memang bertransaksi dengan UD Aneka Warna, misalnya kayak Sanggar Dekorasi Indah, berarti itu yang dimasukkan dalam keterangan ya. Terus kemudian terminnya jangan lupa ditulis. Termin yang ada di jurnal pembelian adalah N/30. Nah, itu jangan lupa dicatat gitu. Terus kemudian tulis nominalnya ya, jangan lupa. Nah, kalau misalnya memang yang di bukti transaksi itu memang sudah benar 248, berarti itu yang dipostingkan ke jurnal jurnal pembelian. Setelah itu kita masuk ke poin C, yaitu tulislah nomor halaman jurnal dalam ruang yang tersedia pada cap di atas faktur, yaitu misalnya halaman 2 ya. Berarti nah, untuk dalam cap ini kan ada total perkalian udah oke, berarti di paraf ya tadi ya. Terus kemudian tanggal jatuh tempo. Nah, tanggal jatuh tempo ini nanti terus ada perhitungannya juga kalau memang ada fasilitas potongan. Nah, tapi untuk yang poin C ini kita hanya untuk menuliskan ya nomor halaman jurnal. Berarti untuk yang halamannya kan misalnya 2 ya. Berarti halaman jurnalnya berarti di sini diisikan 2 karena halaman 2 ya jurnalnya. Terus kemudian untuk tanggal jatuh tempo, nah seperti yang poin D ini, kita kan diminta untuk menghitung tanggal jatuh tempo. Akan tetapi jika memang ada fasilitas potongan ya. Nah, dimana
tanggal jatuh tempo adalah hari terakhir periode potongan. Nah, itu diisikan di tanggal jatuh tempo kalau misalnya ada. Terus kemudian untuk poin E, simpanlah faktur pembelian yang telah dijurnal ke dalam arsip faktur pembelian, karena memang ini faktur pembelian ya, berdasarkan tanggal terakhir periode potongan. Jadi dari transaksi ini silakan teman-teman sobek dan masukkan ke arsip faktur pembelian gitu ya. Terus kemudian untuk masuk yang ke poin F, setelah dicatat dalam jurnal pembelian, nah selanjutnya bukalah buku pembantu. Nah di sini ya, buku pembantu, kita masuk ke buku pembantu utang, ke bagiannya sanggar apa? Sanggar dekorasi indah. Nah, di sini ya. Nanti silakan teman-teman ditulis tanggalnya sesuai seperti yang ada sudah dicontohkan di sini. Kemudian tulis faktur. Misalnya kalau di sini kan faktur nomor atau faktur C375 di keterangan silakan. Terus kemudian di bagian refnya silakan tuliskan JPB atau jurnal pembelian strip 2, karena ini berada di karena yang tadi kita catat itu berada di halaman 2. Terus kemudian masukkan di dalam kredit ya, seperti itu, sebesar 248. Terus kemudian diisikan ke dalam saldo kredit juga sebesar 248. Nah seperti itu ya. Saya kira ini masih dalam tahap yang mudah ya, karena kan memang sebelumnya sudah pernah dikerjakan. Itu untuk bukti yang 16. Kemudian bukti 17. Nah, di sini sama dengan pengerjaan bukti 7. Nah, seperti apa bukti 7? Saya bacakan lagi ya. Dokumen ini adalah tembusan faktur penjualan yang dikeluarkan oleh UD Aneka Warna. Nah, apabila teman-teman menjumpai dokumen semacam ini, maka langkah-langkah yang perlu dilakukan, pertama, catatlah transaksi penjualan secara kredit dalam jurnal penjualan. Terus kemudian isilah kolom keterangan dengan nama pelanggan atau debitur yang bersangkutan. Terus kemudian isilah halaman dengan angka 2, karena jurnal penjualan halaman 1 sudah digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit di bulan Desember pada tahun 95. Oke ya. Oke, kita lanjut ke bukti transaksi 17. Ini ada bukti faktur penjualan. Nah, pada poin A kita diminta untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit pada jurnal penjualan. Jadi kita juga buka lagi jurnal penjualan ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mengerjakan di rumah, siapkan meja yang luas ya, biar nanti tata bukunya senyaman mungkin. Jadi ketika kita ngambil karena kan dalam mengerjakan ini kan kadang kita random ya, sebenarnya nggak random amat kalau misalnya kita memang sudah tahu tahapannya gitu. Jadi posisikan buku teman-teman itu senyaman mungkin ya, agar kita lebih mudah dalam mengerjakan. Oke, kita buka jurnal penjualannya. Kita lakukan pencatatan di jurnal penjualan. Oke, yang pertama kita jangan lupa ya, kita mengerjakan itu bertahap dalam jurnalnya, yaitu yang pertama itu adalah tanggalnya yaitu 6 Januari. Terus kemudian nomor faktur jangan lupa yang ada di sini. Terus kemudian rekening yang didebit. Nah, untuk yang rekening yang didebit ini teman-teman bisa isikan PT-nya atau CV-nya yang bersangkutan. Dan untuk bagian termin jangan lupa bahwa termin yang ada di faktur penjualan ini 2/10, N/30. Nah, itu dicantumkan atau dicatatkan pada kolom termin ya. Terus kemudian untuk jumlahnya silakan dicatat juga. Dan ini juga pokoknya setiap ada
kuantitas terus kemudian harga, jangan lupa tetap dikoreksi ya, walaupun mungkin di sini tidak ada perintah, tapi teman-teman juga tetap harus meng-cross check ya, apakah ini itu benar atau tidak ya gitu. Terus kemudian totalnya juga, dari total harga itu teman-teman juga jangan lupa untuk menjumlahkan ulang. Jadi jangan misalnya karena di sini sudah tertulis terus teman-teman langsung mencatat itu ya. Jadi teman-teman juga tetap harus mengkoreksi ulang apakah yang sudah tertera di sini itu benar atau tidak perhitungannya. Gitu. Terus kemudian kalau misalnya memang benar, dicantumkanlah ke bagian jumlah di jurnal penjualan ya. Terus teman-teman juga jangan lupa kalau di bagian halaman di setiap jurnal itu dikasih halaman ya. Misalnya kalau halaman 1 kan kemarin sudah digunakan pada bulan Desember tahun 95. Nah, untuk yang tahun 96 ini menggunakan halaman 2. Jadi jangan lupa untuk ditulis halamannya halaman 2. Gitu. Terus kemudian, nah setelah melakukan pencatatan di jurnal penjualan, teman-teman juga tetap ya jangan lupa disobek bagian bukti transaksinya, terus kemudian masuk ke dalam arsip penjualan. Ini ya, karena ini berhubungan dengan penjualan. Jadi dari bukti transaksi tadi disobek dimasukkan ke arsip faktur penjualan. Oke, setelah pengarsipan, kemudian masuk ke dalam buku pembantu ya, karena ini kan berhubungan dengan transaksi penjualan. Buku pembantu lagi, berarti kita masuk ke buku pembantu piutang. Kita cari yang PT Hendra Jaya. Oke, nah silakan teman-teman untuk pencatatan di buku pembantu sama dengan yang tadi ya. Di bagian tanggal silakan diisikan tanggalnya. Terus kemudian untuk keterangan berarti faktur, nomor fakturnya misalnya faktur 015, terus kemudian terminnya berarti 2/10 N/30. Kemudian untuk refnya berarti CPN jurnal penjualan strip 2 karena halaman 2 ya. Terus kemudian masukkan ke bagian debit dan saldo debitnya. Begitu ya teman-teman. Itu untuk yang bukti 17. Kemudian untuk bukti yang 18, pengerjaan sama dengan bukti 9. Oke, saya skip ya. Kemudian untuk yang bukti, kita lanjut ke bukti 19. Dokumen ini adalah memo kredit yang diterima dari seorang kreditur. Nah, di sini dengan catatan, dokumen ini tidak sama dengan bukti 8. Terus kemudian memo kredit yang diterima oleh UD Aneka Warna karena adanya transaksi retur pembelian atau pengembalian barang ya. Dengan adanya memo ini, pihak kreditur dapat mengkredit piutangnya kepada UD Aneka Warna. Sebaliknya, UD Aneka Warna akan mendebit utangnya kepada kreditur yang bersangkutan. Jadi instruksinya atau langkah-langkah pengerjaannya, yang pertama kita lihat poin A bahwa kita perlu mencatat transaksi retur pembelian ini ke dalam jurnal umum, yaitu dengan mendebit utang dagang dan mengkreditkan retur pembelian atau utang dagang pada retur pembelian. Oke, kita buka jurnal umum ya. Oke, sudah dibuka ya teman-teman ya untuk yang jurnal umumnya. Terus kemudian jangan lupa tanggal transaksi. Oke, tanggal transaksinya. Oh iya, mohon maaf, sebelum ke jurnal kita buka bukti transaksi 19 ya. Nah, ini bukti transaksi 19 yaitu transaksi dengan PT Nasional. Oke, di sini tanggal yang diterima ya. Kalau misalnya bukan tanggal faktur, tanggal diterima tetap 6 Januari. Jadi kita juga melihat yang ada di buku instruksi bahwa ini transaksi di 6 Januari. Oke, langkah yang pertama itu tadi ya, kita mencatat di jurnal penjualan, yaitu tanggal 6 Januari untuk keterangannya berarti utang dagang pada retur pembelian. Dan jangan lupa untuk bagian refnya diisikan nomor akun ya. Nah, kalau misalnya untuk utang dagang itu berapa, teman-teman bisa buka lagi ya. Terus kemudian retur pembelian
Nah, berarti kan untuk yang debit kreditnya atau jumlahnya itu sebesar 25. Oke, 25.000 ya, benar ya. Nah, silakan dicatatkan pada debit kreditnya. Oke, setelah melakukan pencatatan di jurnal umum, silakan teman-teman disobek, diarsipkan lagi ya, pengarsipan ya, ke arsip faktur pembelian. Terus kemudian mencatat transaksi ini dalam buku pembantu utang. Kita cari ke PT Nasional di buku pembantu utang. Karena kan tadi jurnalnya kan utang dagang pada retur pembelian ya. Oke, PT Nasional, silakan buka teman-teman, lakukan pencatatan di buku pembantu utang bagian PT Nasional atau nama debiturnya PT Nasional. Kemudian tanggalnya misalnya 6 Januari 96 tahun 96 maksudnya. Terus kemudian di situ tulis saja retur pembelian. Terus kemudian JU ya, JU main 2 atau jurnal umum halaman 2. Terus silakan tuliskan di bagian debit sebesar 25.000. Terus kemudian di saldo di bagian saldo juga ya, jangan lupa dituliskan. Oke, itu untuk yang bukti 19. Kita lanjut ke bukti 20 ya. Kita buka bukti transaksi 20. Nah, ini ada perhitungan kas. Nah, nanti di sini kita diminta untuk mengoreksi ya, teman-teman. Oke. Untuk lebih jelasnya kita buka ke buku instruksi bukti 12. Nah, di sini dokumen ini dibuat oleh Tuan Lesmana untuk mencatat perhitungan uang kas yang ada pada perusahaannya. Kemudian seperti yang sudah dijelaskan dalam uraian tentang penerimaan kas di halaman 45, teman-teman bisa buka lagi bahwa UD Aneka Warna hanya menerima uang tunai. Penerimaan kas lainnya diterima dalam bentuk cek. Selain itu, UD Aneka Warna selalu menyediakan uang kecil atau uang receh itu dalam tempat penyimpanan uangnya sebesar 50.000. Nah, sebagai persediaan jika diperlukan sebagai uang pengembalian atau uang kembalian. Nah, di situ dicatat dalam rekening kas kecil. Dengan demikian, jumlah uang yang seharusnya ada di peti uang adalah 50.000 ditambah dengan penerimaan uang dari penjualan tunai. Nah, dalam kenyataannya bahwa jumlah yang sesungguhnya itu ada kemungkinan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah yang seharusnya. Nah, selisih jumlah uang ini disebut kelebihan kas atau kekurangan kas. Jadi nanti tergantung ya bahwa apakah dari selisih itu menunjukkan lebih atau kurang gitulah ya. Nah, salah satu penyebab dari selisih kas karena terlalu besar atau terlalu kecil dalam memberikan pengembalian kepada pembeli. Jadi kalau misalnya salah hitungan itu wajar ya. Nah, jadi untuk membuktikan bahwa perhitungan kas ini apakah sudah benar atau belum, nah kita diminta untuk pertama kita memeriksa ketelitian pembuatan perhitungan kas. Nah, di sini tuh apakah sudah benar atau belum. Nah, kita lihat apakah jurnal dari penjualan tunai itu sebesar 1.361.780. Oke, kita mulai untuk mengoreksi ya. Apakah di sini nantinya akan mengalami kelebihan kas atau kekurangan kas. Oke. Nah, kita lihat bahwa yang kas yang di tangan ini sebesar 1.412.280. Itu yang di tangan ya. Artinya itu yang ada di peti uang tersebut, bahwa seharusnya kan kalau untuk dana pengembalian itu sebesar 50.000. Berarti kalau misalnya sisanya berarti kan 1.362.280. Sedangkan bahwa dari penjualan tunai itu sendiri sebesar 1.361.780. Berarti kan di sini ada selisih dari yang kas yang di tangan tadi dengan penjualan tunainya, Pak. Nah, dari selisih tersebut ternyata memang ada kelebihan sebesar 500 perak ya, maaf. Nah, jadi karena kelebihan di sini, kalau misalnya kita lihat dari bukti 20, ketika ada kelebihan berarti kita harus mencatat di
jurnal penerimaan kas. Ketika memang ada kekurangan kas, katakanlah minus, berarti itu kita catat di jurnal pengeluaran kas ya. Nah di sini ternyata dari kas yang di tangan atau bahwa kalau misalnya dana untuk pengambilan itu sudah benar ya, 50.000, tetapi untuk yang penjualan tunai atau kas di tangan secara neto itu 1.362.280, dan ini tidak sesuai dengan penjualan tunainya ya. Artinya berarti ada selisih lebihnya. Nah selisih lebihnya ini masuk dalam jurnal penerimaan kasnya juga bersama dengan penjualan tunainya tersebut itu yang sebesar 1.361.780. Oke, setelah kalau misalnya memang ini koreksinya sudah secara benar, kita melakukan pencatatan di jurnal penerimaan kas. Silakan teman-teman buka bagian jurnal penerimaan kasnya. Oke, sudah buka teman-teman ya semuanya. Nah silakan mulai proses pencatatan. Di situ mulai tanggalnya. Di sini tertera tanggal 6 Januari ya masih ya. Terus kemudian keterangan penjualan tunai, kemudian post restnya ya, ref postnya, maksudnya nomor kode akun. Terus kemudian kas pada penjualan ya, silahkan diteruskan. Berarti kas itu sebesar 1 juta, sesuai dengan ada di sini 1.362.280. Terus kemudian di bagian kreditnya penjualan tunai sebesar 1.361.780 dan selisih kasnya tadi sebesar 500. Oke, seperti itu ya untuk yang bukti 20. Terus kemudian setelah melakukan pencatatan di jurnal penerimaan kas, silakan teman-teman melakukan pengarsipan dengan menyobek bukti 020 ini ke dalam arsip kantor ya, karena ini merupakan sebenarnya kayak hanya pengkoreksian mengenai perhitungan kas. Jadi walaupun di sini ada pencatatan di jurnal penjualan, bukan berarti ini masuk dalam arsip faktur penjualan. Oke, itu untuk mengenai bukti 20. Terus kemudian kita lanjut ke bukti 21. Nah, pada hari ini Tuan Lesmana menyetorkan penerimaan kas bersih mingguannya ke Bank Bina Indonesia sebesar 1.302.280. Nah, kemudian setelah penyetoran uang ke bank tersebut dalam ruang setoran dalam bonggol cek yang masih kosong, yaitu dengan cek nomor 046. Isikan saldo awal cek nomor 046, tapi saldo akhirnya jangan diisi dulu. Kemudian pengisian saldo akhir baru dilakukan setelah cek nomor 46 dikeluarkan. Kemudian untuk menguji kebenaran catatan kas dalam jurnal dan buku cek, buatlah pengujian kas dengan saldo menggunakan formulir bukti 21. Kemudian langkah-langkahnya yang pertama itu saya bacakan dulu. Isilah tanggal yang sesuai. Kemudian isilah saldo awal kas minggu yang bersangkutan dengan saldo rekening kas. Kemudian poin C, isilah total penerimaan kas dari kolom kas jurnal penerimaan kas. Kemudian isilah total pengeluaran kas dari kolom kas jurnal pengeluaran kas. Hitung saldo kas. Kemudian isilah saldo buku cek dari saldo pada bonggol cek. Kemudian bandingkan saldo menurut perhitungan teman-teman dengan saldo yang berasal dari bonggol cek. Kemudian kedua saldo ini harus menunjukkan jumlah yang sama atau bisa dikatakan balance ya. Kemudian bukti pengujian kas tidak perlu di jurnal dan dapat langsung diarsipkan. Jadi tidak perlu melakukan pencatatan pada jurnal, akan tetapi langsung kita dapat melakukan pengarsipan pada arsip kantor. Nah, terus kemudian kita lakukan pertama-tama ya, kita buka dulu di bukti transaksi 21. Nah, di sini ada pengujian kas. Itu ada tanggalnya, terus kemudian saldo
jumlah penerimaan kasnya, jumlah, terus kemudian jumlah pengeluaran kas, saldo, terus kemudian saldo buku cek. Oke, kita buka aja ya kayak gini. Terus kemudian silakan teman-teman buka buku ceknya, nomor cek nomor 46. Sudah ya teman-teman? Nah, ini nomor 46. Terus kemudian di sini kita diminta nah, silakan teman-teman untuk mencatat ya penyetoran uang ke dalam setoran. Nah, teman-teman di sini diminta ya untuk pertama itu tanggalnya, jangan lupa tanggalnya, berarti masih tanggal 6 Januari ya, karena kan kita masih bahas di tanggal 6 Januarinya. Setelah pengisian tanggal tadi dan pengisian setoran yang tadi ya sebesar 1.362.280, dan juga jangan lupa ya teman-teman disertai dengan keterangan untuk apa pembayaran tersebut gitu, tanggal, setorannya berapa, terus keterangannya berapa. Nah, cukup kalau misalnya yang dicek cukup ini dulu ya, tanggal, setoran, terus keterangannya itu berapa. Nah, terus kemudian ini kita tinggalkan dulu, kita masuk ke bukti transaksinya ya tadi ya, yang mengenai pengujian kas. Nah, teman-teman juga harus ini pengisian tanggalnya dulu diisi, silakan tanggalnya berapa, terus kemudian saldo awal. Nah, kita juga harus tahu kan saldo awalnya berapa, yang sisa saldo kemarin silakan teman-teman tulis. Terus kemudian jumlah penerimaan kas. Nah, sesuai dengan buku petunjuknya, teman-teman diminta untuk menghitung atau mentotalkan, menjumlah keseluruhan jumlah penerimaan kas yang ada pada jurnal penerimaan kas. Nah, itu totalnya berapa? Nanti teman-teman silakan dicatatkan di sini di bagian jumlah penerimaan kas. Nah, setelah itu teman-teman bisa menjumlahkan saldo awal dengan jumlah penerimaan kas yang nanti jumlahnya ada di sini. Terus kemudian jumlah pengeluaran kas atau dari jumlah tadi teman-teman bisa mengurangkan jumlah pengeluaran kas, di mana jumlah pengeluaran kas ini perhitungannya juga sama seperti penerimaan kas, bahwa jumlah pengeluaran kas di total semuanya, terus kemudian dimasukkan ke sini. Untuk jurnal pengeluaran kas ini teman-teman bisa menjumlahkan dari jurnal pengeluaran kas ya gitu. Terus kemudian dihitung saldonya ketemu. Nah, di sini saldo ini apakah sama dengan apa yang ada di buku ceknya. Nah, kita setelah sampai di saldo kasnya ini berapa sudah ketemu. Nah, kita tinggalkan dulu, kita balik ke ke buku ceknya. Nah, tadi ya di sini penyetoran sudah ini kan ada sisa yang lalu ya, atau sisa saldo yang lalu. Ini dituliskan sisa saldo yang ada di cek ini kan, silahkan. Terus kemudian penyetorannya berapa tadi kan 1 juta sekian. Terus kemudian dijumlah atau berarti dikurangkan ya, artinya maksudnya dari saldo kemarin dikurangi dengan dikurangi dengan penyetoran hari ini, nanti sisanya berapa. Nah, sisa saldo yang ada di buku cek ini teman-teman catatkan di bukti transaksi di pengujian kasnya ini. Nah, apakah saldo kas yang ada di pengujian kas ini sama dengan saldo di buku ceknya? Nah, yang diminta di bukti 20 bahwa saldo kas ini harus sama dengan saldo buku cek, harus balance. Nah, gitu ya teman-teman ya. Itu untuk yang bukti mohon maaf, bukti 21 ya, bukan 20. Demikian untuk yang bukti 21. Nah, terus kemudian untuk yang terakhir, untuk yang pertemuan ini ya maksudnya, bukti 22.
Nah, di sini bukti ini merupakan memo dari Tuan Lesmana kepada teman-teman untuk melakukan posting mingguan dari jurnal-jurnal ke rekening-rekening di buku besar. Terus kemudian apabila teman-teman menerima memo semacam ini, maka ada beberapa langkah yang memang harus dilaksanakan. Yang pertama itu jumlahkan kolom-kolom rupiah yang ada dalam semua jurnal. Terus kemudian posting jumlah setiap jurnal ke rekening buku besar yang bersangkutan. Terus kemudian cantumkan tanda-tanda yang diperlukan dalam jurnal dan rekening buku besar. Nah, seperti tanda dalam jurnal berupa nomor rekening yang diposting untuk menunjukkan bahwa jumlah telah diposting ke rekening tersebut. Terus kemudian tanda dalam rekening buku besar berupa nomor halaman jurnal seperti tadi ya, misalnya JPN atau JU strip 2. Terus kemudian untuk menunjukkan sumber jurnalnya. Terus kemudian yang terakhir, arsipkan bukti memo ini ke dalam arsip kantor ya. Oh ya, lupa, mohon maaf. Tadi untuk yang bukti 21 juga jangan lupa ya. Setelah melakukan pengisian di bonggol ceknya tadi terakhir, udah itu ya. Sudah ada perhitungan terakhirnya, saldonya ketemu berapa hingga melakukan pencatatan di pengujian kasnya. Kalau misalnya memang sudah balance, teman-teman jangan lupa untuk pengarsipan di arsip kantor ya. Oke, mohon maaf, kita kembali lagi ke bukti 22 ya. Tadi kalau misalnya kita sudah melakukan posting ke buku besar sudah selesai, maka kita melakukan arsip ya, bukti memo ini ke arsip kantor gitu. Oke, itu instruksinya. Kita buka ke bukti 022 yaitu, nah ini isinya memo. Nah, ini juga di sini ada instruksinya ya, bahwa yang pertama jumlahkan kolom jurnal yang berisi data rupiah. Terus kemudian postinglah jumlah tersebut ke rekening-rekening yang bersangkutan. Kemudian hitunglah saldo setiap rekeningnya. Begitu ya teman-teman. Jadi setelah kita membaca instruksinya, terus kemudian kita buka bukti transaksi 022. Nah, silakan teman-teman buka masing-masing jurnal. Nah, jadi setiap jurnalnya teman-teman melakukan perhitungan ya, atau pentotalan, atau dari setiap akun-akun itu teman-teman dijumlahkan gitu ya. Kalau kayak misalnya pertama kita buka ya jurnal penerimaan kas. Nah, di situ kan ada akun kas. Nah, nanti silahkan teman-teman dari transaksi awal sampai tadi ya, misalnya per tanggal 21, kalau misalnya per bukti 21, kalau misalnya itu memang dari ada yang penerimaan kas tadi, silahkan totalnya berapa. Nah, nanti dari setiap transaksi, misalnya kan tadi kita melakukan penjualan tunai di situ kan kita melakukan pencatatan ya di jurnal penerimaan kas. Nah, situ di jurnal penerimaan kas tersebut di total, misalnya tadi untuk penjualan tunai untuk kasnya kan sebesar 1.362.280, berarti kan memang totalnya masih segitu. Tapi di situ kita juga tetap menulis jumlahnya ya di bawahnya. Terus kemudian di garis tebal jumlahnya berapa. Terus kemudian dikasih keterangan nomor akunnya ya, misalnya kas. Kalau kas kan berarti katakanlah 111. Nah, misalnya itu nomor kode rekeningnya ya, kode akun rekening. Nah, itu seperti itu. Terus kemudian kan ada misalnya tadi kayak penjualan, terus kemudian ada selisih kas untuk yang penjualan tunai. Nah, itu berarti penjualan dengan selisih kasnya itu dijumlah ada berapa. Nah, itu berarti terus kemudian masing-masing setiap terus kemudian dari transaksi yang lain itu juga dijumlah, nanti totalnya berapa. Nah, nanti itu dimasukkan ke buku besar, diposting ke buku besar ya. Oke, kita buka ke buku besarnya. Nah, misalnya di sini tadi, misalnya halaman pertama itu kas. Nah, teman-teman nanti posting ya. Jadi berarti tanggalnya, untuk tanggalnya, berarti tanggalnya itu dikosongin dulu. Berarti untuk yang keterangannya itu misalnya kayak tetap dikosongin ya, berarti dari jurnal
penerimaan kas strip 2 sebesar debitnya berapa. Terus kemudian untuk yang dari jurnal pengeluaran kas misalnya itu berapa, berarti di dalam berada di kredit ya. Kalau misalnya untuk pengeluaran kas saya ulangi, berarti kalau misalnya kita dari awal kan dari jurnal penerimaan kas, untuk refnya JPRK strip 2 totalnya berapa, terus kemudian masuk ke saldo debitnya berapa. Nah terus kemudian untuk yang selanjutnya kita masuk di jurnal pengeluaran kas. Nah itu saldonya di pengeluaran kas dihitung semua, totalnya berapa. Nah teman-teman bisa dituliskan seperti yang contoh yang ada di atasnya ya. Ini JPLK strip 2, terus saldonya berapa, totalnya tadi berapa, terus kemudian saldonya berapa. Nah seperti itu ya. Itu berlaku dengan akun-akun rekening yang lain ya. Silakan nanti teman-teman dipostingkan ke sini. Itu dari semua jurnal ya. Nah nanti dimasukkan sesuai di buku besar, sesuai dengan akun rekening yang bersangkutan di buku besarnya seperti itu. Oke, terus kemudian setelah melakukan posting ke buku besar, nah teman-teman jangan lupa untuk memberi tanda ya, tanda dalam jurnal nomor rekening yang diposting untuk tadi. Kalau misalnya sudah, teman-teman bisa menambahkan kode rekeningnya atau nomor rekeningnya yang sudah ketika sudah memposting di buku besarnya tadi itu. Nah dengan penomoran ini artinya teman-teman berarti sudah melakukan atau sudah memposting di buku besar ya. Nah seperti itu. Terus kemudian seperti ini ya, yang refnya ini dituliskan di sini juga tujuannya bahwa menunjukkan bahwa saldo-saldo tersebut itu berasal dari jurnal yang bersangkutan yang ada di sini yang sudah tertuliskan, misalnya kayak JPRK strip 2 berarti itu dari jurnal penerimaan kas halaman 2. Nah seperti itu ya. Nah kalau misalnya sudah ada kita sudah melakukan penjumlahan dari setiap masing-masing rekening pada jurnalnya masing-masing terus kemudian sudah melakukan posting ke buku besar dan sudah memberikan tanda-tanda, maksudnya tanda ini ya, nomor rekening misalnya seperti itu ke jurnalnya tadi, terus kemudian sudah memberikan tanda sumber ya di bagian ref di buku besarnya, maka yang terakhir adalah melakukan pengarsipan. Tadi mana buku? Memo ini silakan teman-teman arsipkan, disobek, dimasukkan ke arsip kantor ya. Oke, itu untuk pertemuan e-learning hari ini pertanggal 6 Januari dari bukti 16 sampai bukti 22, mohon maaf. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Kalau misalnya memang belum paham, memang kalau misalnya kita belajar akuntansi, kita tidak bisa belajar hanya mendengarkan satu kali atau membaca satu kali, tapi kita harus berulang-ulang kali, karena yang namanya akuntansi ini memang butuh pemahaman ekstra biar teman-teman itu paham, karena memang ini berhubungan teori dan praktek, membaca dan menghitung. Jadi teman-teman butuh ekstra untuk belajar, dan semoga dengan praktek ini membuat teman-teman itu lebih paham mengenai akuntansi ya, walaupun memang belum semuanya ya. Oke, itu jadi kalau misalnya memang teman-teman belum dari apa yang saya berikan penjelasan ini belum paham atau belum mudeng, nanti teman-teman bisa mengulang video ini, bisa mengulang-ulang terus sampai teman-teman bisa mengerjakan dengan paham, dengan mudah, dengan dengan nyaman lah seperti itu. Nah itu memang perlu pengulangan. Terus kemudian tapi memang kalau misalnya memang belum mudeng di bagian-bagian, saya belum mudeng di bukti ini atau di bagian apanya gitu, terus teman-teman bisa menanyakan secara langsung kepada saya atau bisa menuliskan komentar di bagian bagian komentar ya, atau bisa japri ke saya.
Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.